sukacita pagi hari ini. Lambaikan tanganmu saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, kita bersyukur sebab hari ini tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan yang baru kembali ya. Semua karena kemurahan Tuhan, amin saudara. Coba lihat kiri kanan dulu sebelum kita mulai, bilang begini, engkau adalah orang yang diberkati. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik di setiap waktu bagi kita, amin saudara. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari datang pada Tuhan, siapkan hati, pikiranmu, hidupmu, kita bawa sama Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau setia bagi kami. Buat segala penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan Tuhan terima kasih. Amen. Buat segala yang terbaik telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami ada dalam rumah-Mu, kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih dan lebih lagi. Berkati ibadah ini Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Nama-Mu disenangkan Tuhan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur layak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan Engkau baik bagi kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Dia baik bagi kita, amin. Nyanyikan bersama. Dan teramat baik bagiku semua yang ku alami bersamamu. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama belajar pujian ini saudara. Dari awal sekali lagi nyanyikan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Dia baik bagi kita, amin. Dan teramat baik bagiku, ya Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan lagi aku ada hari ini karena kebaikan Tuhan bagi kita, amin. Dan teramat baik bagiku semua yang bersamamu kami lewati semuanya Tuhan. Yes, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya rindu biar jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan Tuhan,
kami bersyukur. Tuhan, ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau menyertai setiap langkah kami selama ini. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena kebaikan Tuhan, amin. Berdiri bersama Bapak Ibu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik bagi kami. Amin. Dan teramat baik bagiku. Ku alami bersamamu, lewati indahnya kasih Tuhan seperti kita mengangkat tangan kita sama Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi lagi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Serukan haleluya. Thank you Jesus buat kemurahan-Mu. Kami mau bersorak bersuka cita dalam Engkau. Dalam nama Yesus yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nyanyikan bersama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, jauh
setiamu bagi kami Tuhan. Sama-sama jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Biar mulut kami memuliakan Engkau Tuhan, sorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Haleluya. Takkan berhenti ku memuji namamu. Biar musik saja memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Sebab Dia baik bagi kita. Haleluya. Kasih setiamu besar bagi kami Tuhan. Ajaib perbuatanmu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku sorak memuji Engkau Yesus. Ajaib, ajaib perbuatanmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Sebab tiada terukur besar kasih setia, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit dan dalamnya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan besar untuk kita. Amin. Haleluya. Kita mau memberi persembahan Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita memberi, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup kami Tuhan. Dan kami menyadarinya. Saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mau memberi dengan tulus hati kami kepadamu. Kami mau memberi dengan sukacita. Berkati setiap kami percaya Tuhan, pemberian kami yang tidak seberapa ini Engkau menerimanya dan bisa dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC. Dan inilah Sunday Update 3 November 2024. Informasi ibadah raya minggu depan, Minggu 10 November 2024, ibadah dilaksanakan 4 kali ibadah. Dan minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak.
Bagi bapak ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir penyerahan anak di lobi depan gereja. Bagi jemaat Tuhan, mari bergabung dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan hari Kamis 7 November 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dalam ibadah doa malam akan disertai dengan pengurapan minyak. Dan untuk itu, bagi semua yang terlibat dalam pelayanan, diwajibkan untuk hadir. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. Akan dilaksanakan seminar keluarga hari Jumat 8 November 2024 pukul 6 sore dengan tema Strong from Home dan akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Bagi jemaat yang rindu mengikuti seminar ini, saudara dapat mendaftarkan diri di lobi depan gereja. Tidak terasa 1 bulan lagi, kita akan memasuki bulan terakhir di 2024, yaitu bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan penuh kasih sayang dalam memperingati cinta kasih Allah kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi jemaat yang rindu mendukung pelayanan Natal GBI FOCC di cabang-cabang yang ada di luar daerah, saudara boleh menabur melalui amplop persembahan yang telah dibagikan di pintu masuk dan menyerahkannya kembali melalui kantong persembahan atau kotak persembahan yang tersedia di pintu-pintu masuk. Sekecil apapun persembahan saudara, itu sangat berguna untuk pelayanan Natal di cabang-cabang GBI FOCC Palu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Jangan biarkan kegagalan menghentikan kamu untuk mengejar apa yang sudah Tuhan taruh di hatimu. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya keselamatan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Engkau mengorbankan diri-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mari bawa hatimu. Haleluya, katakan. Darah-Mu dicurahkan, menerangi
setiap kami berharga Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat hanya layak bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau Mari biar jemaat Tuhan saja nyanyikan dengan angkat tangan-Mu. Ku mengucap syukur. Engkau yang melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Betapa hati kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Amin. Lagi nyatakan sama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau terindah. Mari bangkit berdiri bersama, angkat tinggi tanganmu, nyatakan sama Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau terindah. Mari angkat tangan saudara yang mengucap syukur. Mengucap kami bersyukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau terindah. Tuhan Yesus Kau terindah. Tuhan Yesus Kau terindah. Haleluya, tidak ada kata yang lebih indah, yang lebih manis lagi untuk kami sampaikan kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata manusia betapa Tuhan ajaib dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami ada di bulan yang baru ini Tuhan, di bulan November.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk perjalanan yang begitu panjang yang kami sudah lalui dalam hidup ini. Tetapi selalu kami menemukan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua proses hidup yang sudah kami lalui. Kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Orang-orang yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau disukakan lewat puji-pujian anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami buka hati Tuhan. Kami membuka segenap hidup kami, pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, mengawali bulan ini Tuhan, kami dibekali dengan kekuatan yang baru lewat firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan bagi kami semua, urapan Tuhan bagi semua jemaat-Mu, bagi kami semua yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi murid Kristus yang bertumbuh iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah menjalani perjalanan yang cukup panjang dari bulan Januari dan saat ini kita sudah ada di bulan yang ke-11 saudara ya. 1 bulan lagi dan kemudian kita akan mengakhiri tahun ini saudara ya. Kemurahan Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saudara, tema bulan November adalah menjadi murid Kristus sejati. Menjadi murid Kristus sejati. Dan hari ini, tema hari ini, minggu ini adalah disiplin rohani murid Kristus. Mari buka bersama dengan saya 1 Timotius pasal 4. Ayat 6 sampai ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dengan cepat karena ini ada beberapa ayat Saudara. Ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara, pada awal tahun yaitu sekitar bulan Februari, saudara, kita sudah belajar tema pada bulan Februari itu adalah karakter murid Kristus. Ya, kita belajar di bulan Februari beberapa bulan yang lalu tentang karakter murid Kristus. Dan bulan November ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, untuk menjadi murid Kristus yang sebenar-benarnya, maka kita harus belajar tentang disiplinnya. Saudara ya. Saudara dikasih Tuhan, kebanyakan orang Kristen saudara kalau berbicara tentang gereja, ya kalau berbicara tentang gereja, maka orang Kristen itu saudara orang-orang percaya akan menyatakan bahwa akan berpikir bahwa saya adalah jemaat, gitu kan? Kalau berbicara gereja, maka kita akan berpikir bahwa oh iya, saya ini adalah jemaat dari gereja, misalnya gereja GBI FOCC, gereja Bethel Indonesia Focus on Christ Church, begitu saudara ya. Oh saya adalah jemaat. Nah saudara dikasih Tuhan tidak salah karena memang kita ini adalah jemaat. Arti dari kata jemaat itu kan adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jemaat itu artinya persekutuan. Kita ini kan banyak orang saudara ya. Kita bersekutu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi sudah dikasih Tuhan, mari kita sedikit menajamkan saudara pikiran kita untuk meyakini bahwa kita bukan hanya jemaat, tapi kita ini adalah murid. Amin saudara.
kita mulai mengubah sedikit paradigma kita bahwa benar kita jemaat. Tetapi kita sekalipun jemaat, kita ini adalah murid-murid Kristus. Amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena di setiap persekutuan orang percaya, saudara, ada pengajaran yang disampaikan. Maka kalau saudara datang hari ini, ingat saudara, saudara bukan hanya sebagai jemaat gereja ini, tetapi saudara adalah murid-murid Kristus. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai murid Kristus, kita juga harus siap menjalani disiplin-disiplin rohani. Kalau seorang siswa SD, SMP, SMA, saudara ya, maka ketika dia menjadi murid, maka konsekuensinya adalah dia harus mendisiplinkan dirinya dengan semua aturan-aturan sekolah gitu. Kalau dia mau naik kelas, saudara ya, kalau dia mau naik kelas, maka dia harus mendisiplinkan diri untuk mengikuti semua aturan-aturan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita jadi murid Kristus, maka kita juga harus mendisiplinkan diri kita. Saudara, kita harus mendisiplinkan diri kita dengan semua aturan-aturan, semua prinsip-prinsip hidup yang dibuat oleh guru agung kita, yaitu siapa saudara? Yesus Kristus. Karena kita adalah murid Kristus, maka kita harus mendisiplinkan diri kita. Ya saudara, dengan semua aturan-aturan, prinsip-prinsip hidup, ya, prinsip-prinsip hidup yang dibuat oleh guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Mengapa kita harus disiplin saudara? Mengapa kita harus disiplin? Mengapa sebagai murid kita harus disiplin? Supaya kita maju. Amin saudara, supaya kita maju. Kita disiplin supaya kita maju. Saudara, kalau kita tidak disiplin, maka kita tidak akan pernah maju-maju. Saudara, saya belum pernah ke Jepang saudara ya. Tetapi saya cuma lihat di tayangan-tayangan orang yang sudah pernah ke Jepang, cerita-cerita orang, apalagi kan di media sosial itu banyak sekali berbagai pembahasan berbagai negara-negara begitu saudara ya. Nah saudara dikasih Tuhan, orang Jepang itu ternyata orang yang luar biasa sekali saudara ya. Disiplin antri yang luar biasa sekali saudara ya. Nah mungkin ada gambarnya, boleh ditayangkan saudara ya. Disiplin antrinya itu luar biasa saudara. Mau orang tua, mau orang muda, pokoknya kalau namanya antri ya dia harus antri gitu saudara. Begitu juga dengan disiplin apa? Disiplin menghormati orang yang lebih tua. Ketemu di jalan atau sebelum berbicara ya mereka harus hormat dulu. Kalau mereka merasa mereka lebih muda dari orang, dari lawan bicaranya, mereka harus menundukkan, bukan cuma menundukkan kepala saudara, tapi dengan membungkukkan badan saudara. Ini disiplin yang luar biasa saudara ya. Nah saudara, maka jangan heran hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana ini membuat saudara salah satu indikator mereka menjadi negara yang maju. Kenapa saudara? Karena hal yang paling kecil sekalipun mereka disiplin. Saudara, Indonesia bagaimana? Indonesia bagaimana? Saudara, sudah menyerobot antrian lagi, kongso dia yang lebih jahat kalau orang tegur gitu. Kalau ditegur saudara dia lebih jahat begitu kan. Saudara, lihat kan, kita lihat di media sosial saudara, ada yang sampai baku pukul karena tidak mau antri di SPBU begitu kan. Bakalai kemudian sampai baku pukul. Saudara, jangankan mendisiplinkan diri untuk menghormati orang yang lebih tua. Kadang orang tuanya sendiri saja dia tidak bisa hormat. Bagaimana dia bisa menghormati orang yang lebih tua yang bukan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka jangan heran saudara, Indonesia kekayaannya melimpah, sumber daya manusianya itu hebat-hebat, besar-besar saudara. Tapi tidak bisa lebih maju kayaknya dari Jepang. Kenapa? Karena tidak suka mendisiplinkan diri dengan aturan-aturan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini, orang yang biasa-biasa, orang yang hanya biasa-biasa saja, kalau dia disiplin pasti dia maju. Betul saudara? Sekalipun dia biasa-biasa, kalau dia disiplin pasti dia maju. Saudara. Maka jika dalam hidup sehari-hari saja saudara kita harus disiplin supaya kita maju. Apalagi sebagai murid-murid Kristus. Apalagi sebagai murid-murid Kristus, kita disiplin rohani karena apa? Karena kita harus maju, karena kita harus bertumbuh. Karena iman kita harus bertumbuh, karena kita harus sampai kepada tujuan hidup kita apa saudara? Keserupaan dengan Kristus. Maka kita harus mendisiplinkan diri, kita harus maju saudara. Sebagai jemaat Tuhan kita tidak bisa stagnan saudara, apalagi mundur, stagnan saja saudara-saudara tidak akan maju dalam soal rohani. Kenapa saudara?
Karena Tuhan mau kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita harus menjadi orang Kristen yang mengerti, murid Kristus yang mengerti arti pendisiplinan rohani. Nah saudara dikasih Tuhan, berdasarkan pada konteks pembacaan kita tadi saudara dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 11. Sekarang saudara, apa saja yang harus didisiplinkan dari kita sebagai murid-murid Kristus? Ya, apa yang harus didisiplinkan dari kita supaya kita paham disiplin rohani apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini berdasarkan konteks pembacaan kita ini saudara. Yang pertama, kita harus disiplin dalam pengajaran. Harus disiplin dalam pengajaran. Coba lihat ayat yang ke-6, saya bacakan ayat yang ke-6, ayat saya lompat-lompat saudara karena ini cukup banyak sampai ayat yang terakhir itu agak banyak jadi saya lompat-lompat. Ayat 6 saya bacakan sekali lagi. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Coba lompat ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, surat Paulus ini ditujukan kepada muridnya yang bernama Timotius. Saudara ya, sebagai guru spiritual, Paulus sebagai guru spiritual dari Timotius, maka Paulus bertanggung jawab atas kerohanian Timotius. Maka kemudian dia menulis surat berlembar-lembar, saudara, karena 1 Timotius ada 2 Timotius. Dia menulis surat berlembar-lembar, saudara, untuk memberikan pengajaran-pengajaran dasar-dasar iman kepada Timotius. Salah satu yang diajarkan oleh Paulus adalah Timotius harus mendisiplinkan diri dalam pengajaran. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begini, seorang murid Kristus tidak boleh berhenti belajar. Amin. Seorang murid Kristus, saya dan saudara sebagai murid Kristus tidak boleh berhenti belajar. Jangan hanya karena kita sudah merasa kita sudah menjadi anggota jemaat. Oh kita sudah anggota jemaat so lama saya ini. Dari sejak gereja ini belum berdiri. Saya sudah jadi jemaat di sini. Saudara, benar. Tetapi sudah dikasih Tuhan jangan cuma puas karena kita sudah menjadi anggota jemaat terlama. Karena kita sudah dibaptis, bahkan karena kita sudah merasa kita sudah kasih perpuluhan, kita sudah membantu banyak hal dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Atau mungkin kita merasa bahwa kita sudah dijadwal, sudah ada jadwal pelayanan yang harus kita lakukan setiap minggu. Saudara, maka kemudian kita berhenti di situ. Tidak saudara, sampai kapanpun kita harus terus belajar menjadi murid Kristus. Saudara, murid Kristus harus belajar apa? Belajar pokok-pokok iman. Kita semua harus belajar pokok-pokok iman, dasar-dasar iman. Saudara, kita harus belajar, kita harus mengerti konsep Tritunggal. Kita harus mengerti tentang konsep-konsep Kristologi. Kita harus mengerti tentang konsep kebenaran mutlak dari Alkitab atau ketaksalahan Alkitab. Harus kita paham, harus murid-murid Kristus mengerti, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena itu yang nanti akan kita ketemukan dipertanyakan oleh orang-orang dunia kepada kita. Maka jangan heran saudara, ada orang Kristen sudah tua-tua ketika ketemu dengan orang yang bukan Kristen dan mempertanyakan imannya. Dia tidak bisa pertanggungjawabkan, dia tidak bisa jawab. Bahkan saudara dikasih Tuhan miris sekali. Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa menjawab ketika di tempat kerjanya, ketika di sekolah, ketika di kampus, ketika di berduduk dengan tetangga, kemudian mempertanyakan hal-hal yang prinsip dan kemudian mereka tidak tahu. Sehingga mereka bilang iya betul Katu, betul. Semua agama sama-sama Katu mengajarkan kebaikan. Saudara, kenapa? Karena sebagai orang Kristen dia tidak mau belajar. Untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berhenti belajar, kita mudah menjadi lemah. Ketika kita lemah, maka kita mudah terpengaruh dengan argumen-argumen yang menyesatkan iman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, maka jangan heran banyak orang Kristen yang rajin beribadah, tetapi juga dia masih ragu dia selamat atau tidak. Saudara, ada orang yang sudah puluhan tahun beribadah, tapi kalau ditanya, yakin kamu ke sorga? Ya gimana ya.
Ya mudah-mudahan saudara. Kalau kita bilang mudah-mudahan orang Kristen masuk surga. Terus apa bedanya dengan orang lain yang tidak percaya Yesus? Mereka juga mudah-mudahan masuk surga. Gitu saudara. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Karena kita tidak paham saudara. Akan pokok-pokok iman yang harusnya menjadi dasar untuk kita paham dan kita mengerti. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak serius menjadi murid Kristus. Jika kita tidak serius dengan pengajaran-pengajaran pokok-pokok iman ini saudara. Satu saat kita akan meragukan iman kita sendiri. Satu saat kita akan mempertanyakan ketuhanan Kristus. Satu saat saudara. Kalau kita tidak belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara kita akan menjadi lemah ketika orang lain mempertanyakan iman kita. Saudara dikasih Tuhan. Maka tidak heran yang tinggalkan iman pada hari-hari terakhir ini makin bertambah. Yang berpindah keyakinan yang meninggalkan iman Kristen itu bertambah. Saudara saya pernah melihat melihat di YouTube saudara. Ada seorang yang dulunya dia Kristen kemudian dia meninggalkan imannya dan dia bersaksi begini saudara. Dia bilang begini, saya tinggalkan iman Kristen saya dan saya beralih ke agama yang lain. Karena saya sangat terharu. Saya sangat terharu ketika pagi-pagi saya mendengar ada doa-doa agama lain yang dinaikkan pada subuh hari. Aduh saya bergetar hati saya. Saudara dikasih Tuhan. Menurut saya kenapa bisa begitu? Menurut saya karena dia sendiri tidak belajar mendisiplinkan diri. Membangun keintiman dengan Tuhan di pagi hari. Saudara, dia merasa terenyuh, merasa terharu dengan doa-doa agama yang lain. Saudara. Kenapa? Karena pasti dia tidak berdoa. Karena pasti dia tidak membangun dirinya. Pagi hari bersekutu, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan. Pasti dia tidak lakukan. Saudara. Saya mau katakan begini, sudah dikasih Tuhan. Hari-hari ini. Pengajaran-pengajaran yang kelihatannya bagus-bagus. Pengajaran yang kelihatannya seperti menjawab kebutuhan kita manusia. Menjawab problem-problem kita. Saudara. Kalau kita dengarkan kita bisa menjadi terharu. Oh karena Allah yang begitu maha baik. Allah itu adalah Tuhan yang maha baik. Saking sayangnya kepada manusia. Maka dia tidak tega untuk menghukum orang yang begitu baik. Orang yang begitu sangat suka memberi. Dia tidak mungkin menghukum orang-orang yang tidak merugikan orang lain. Sekalipun dia tidak percaya Yesus. Tidak mungkin dia dihukum. Aduh ini bapak ini begitu baik sekali. Si orang ini begitu bagus sekali ketika dia berbicara itu begitu lemah lembut. Oh dia begitu suka membantu orang. Dia suka menabur kebaikan. Tidak mungkin lah dia tidak pernah bikin susah orang. Masa cuma gara-gara dia tidak percaya Yesus kemudian dia mau ke neraka. Tidak mungkin. Allah itu begitu mengasihi. Allah itu kasih. Saudara kalau kita dengar. Makanya banyak anak-anak muda, banyak orang-orang kemudian terpengaruh dan berkata, oh iya betul, mana mungkin Allah tega. Sedangkan orang manusia tidak tega, masa Allah mau tega? Gitu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya gembala dan kami semua pengerja-pengerja di GBI FOCC ini. Sangat begitu terbeban, sangat begitu konsen kepada pengajaran. Maka sudah dikasih Tuhan kami mengadakan kelas-kelas pemuritan SMK saya murid Kristus. Di awal-awal banyak yang bilang ini kan cuma sederhana, ini kan ya saudara memang segala sesuatu harus dimulai dari yang sederhana. Karena kadang saudara yang sederhana itu pun belum tentu orang bisa lakukan. Terus saudara ya. Maka kita kemudian di kelas awal itu kelas berakar saudara namanya berakar saudara. Jadi mesti kasih berakar dulu begitu saudara ya. Harus mengerti karena terbukti ketika kita diskusi di dalam SMK di dalam kelas-kelas dalam grup-grup. Ternyata ada yang ketika ditanya yakin masuk surga ragu-ragu saudara. Kan banyak ditemukan begitu saudara. Kami concern terhadap pengajaran pemuritan saudara. Juga ada pemuritan melalui connecting group ya. Yang kita beri nama Fokus Family of Christ Jesus itu adalah komisi sel-sel group, connecting group saudara. Di situ juga ada pengajaran-pengajaran. Saudara, untuk supaya membentuk kita menjadi murid Kristus yang sejati. Memang belum sempurna saudara, memang belum sempurna. Masih banyak kekurangan saudara. Tapi begitu banyak manfaat untuk kita murid-murid Kristus memahami pokok-pokok iman Kristen.
Maka saudara dikasih Tuhan, jangan ada murid Kristus yang merasa sudah cukup puas. Saya mau katakan hidup kita ini hanya tertopang oleh firman Tuhan. Amin saudara. Hidup kita ini cuma tertopang oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu satu-satunya makanan rohani yang kita butuhkan untuk memperkuat otot-otot iman kita. Saudara, karena firman Tuhan adalah sumber ajaran yang sehat dan ajaran yang benar. Segala ajaran yang terlihat baik, bagus, mantap. Kalau tidak berdasarkan sumber ajaran yang sehat dan benar, yaitu firman Tuhan, itu pasti sesat. Saudara si Tuhan. Sehingga satu saat saudara, ketika ada ujian iman datang dalam hidup murid-murid Kristus, kita tidak akan mudah goyah saudara. Kita tidak akan mudah patah semangat. Kita tidak akan gampang kecewa. Bahkan tinggalkan iman. Kenapa? Karena rohani kita sehat. Karena otot iman kita kuat, ada firman Tuhan yang menopang. Saya percaya saudara, setiap orang yang menjadi murid Kristus, setiap murid Kristus yang rohaninya sehat, otot-otot imannya kuat, saudara. Firman Tuhan menopang. Kalau dia ada pergumulan sebesar apapun, dia tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tidak akan mungkin. Saya yakin kalau ada orang yang meninggalkan Kristus, meninggalkan imannya, itu berarti dia belum menjadi murid Kristus. Saudara, dia cuma jadi orang Kristen, cuma jemaat. Tapi dia belum murid Kristus. Karena orang yang bernama murid Kristus, saudara, status yang bisa disebut sebagai murid Kristus, saudara, dia tidak akan tinggalkan iman. Kenapa? Karena dia terus belajar, dia ditopang oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, apa yang harus disiplinkan dari seorang murid Kristus? Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam beribadah. Coba lihat ayat 7, 8 dan 9 saya bacakan sekali lagi. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara dikasih Tuhan, pada ayat yang ketujuh ini Paulus mengingatkan Timotius untuk menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kemudian melatih diri beribadah. Saudara, saya merenungkan bagian ini. Mengapa tahyul dan dongeng nenek-nenek tua ini diperbandingkan dengan ibadah? Rasanya jauh begitu saudara ya. Yang namanya dongeng, yang namanya tahyul. Kenapa harus diperbandingkan dengan ibadah? Setelah dia katakan jauhi tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, kemudian saya menemukan bahwa pada masa itu saudara, ya, Efesus sebagai tempat di mana Timotius itu melayani, ternyata di tempat itu saudara, di kota Efesus banyak berkembang mitos-mitos. Ya kan? Mitos-mitos, kemudian apa lagi saudara? Cerita-cerita turun-temurun. Ya, dongeng-dongeng dari turun-temurun, mungkin dari neneknya kepada mamanya, mamanya kepada anak-anaknya dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, sehingga banyak orang Kristen saat itu tidak lagi fokus kepada ibadah. Tidak lagi fokus kepada ibadah dan hanya fokus kepada mitos-mitos, tahyul-tahyul, dongeng-dongeng yang disampaikan, yang mereka dengar, yang mereka terima dari orang-orang tua mereka. Seperti yang dicatat dalam, kalau kita melihat di dalam pasal 1 saudara, dalam 1 Timotius pasal 1, coba kita lihat sebentar. Ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mitos-mitos itu saudara, tahyul-tahyul itu saking masifnya begitu, saking apa saudara, viralnya pada masa itu. Sampai kemudian banyak sekali menimbulkan problem-problem di dalam jemaat, persoalan-persoalan dalam jemaat. Dan pada akhirnya mereka tidak lagi mau beribadah karena apa? Sobakalai. Jadi maksudnya begini, ada orang-orang bilang misalnya ini cuma dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam kehidupan kekinian sekarang ini. Ada orang bilang begini, ngoni misalnya kepada wanita yang hamil misalnya. Karena ngana hamil, kalau ngana pi mana-mana, ngana mesti jaga bawa itu goraka. Misalnya begitu kan, jahe begitu, goraka jahe tuh. Sama tuh.
Ngana mesti jaga bawa itu jahe, itu goraka itu. Ngana peneti di sini. Jangan. Kemudian yang lain bilang, ih tapi itu kan tahyul. Apa ngana bilang tahyul? Dulu kita, gitu. Dulu mama. Nah begitu saudara. Ini cerita kalau kekinian. Entah apa yang mereka persoalkan tentang mitos-mitos atau dongeng-dongeng tahyul-tahyul pada masa lalu, saudara. Dan ini kemudian menjadi akhirnya membuat karena satu mempertahankan bahwa mitos itu benar, bahwa itu masih bisa kita sebagai orang Kristen percayai. Yang lain bilang tidak, akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan sehingga ada yang bakalae, ada yang kemudian tinggalkan ibadah. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus sehingga mereka tidak lagi beribadah. Maka Paulus ingatkan Timotius sebagai pemimpin jemaat Efesus supaya mengingatkan murid-murid Kristus di sana untuk terus mendisiplinkan diri dengan beribadah. Gitu, saudara. Ya, mereka terlalu sibuk membicarakan mitos, mereka terlalu sibuk membicarakan dongeng-dongeng, terlalu sibuk bahkan dengan latihan-latihan badani, saudara ya, yang terbatas gunanya, saudara, dan mulai mengendorkan waktu-waktu mereka untuk beribadah. Saudara, saya ini kalau lihat foto-foto saya dulu, ya, saya suka berhayal tentang berat badan yang cuma 56, 58, 65. Saudara, dan saya punya cita-cita Tuhan. Nah, saya mau ya minimal lah 65 lah, 67 begitu kan. Dan saya ingin sekali ada di angka 60-an begitu. Tetapi saudara, timbangan saya faktanya di angka 70. Begitu kan, di angka 70. Maka saudara, sudah 1 bulan ini saudara, saya tidak tahu apakah ini masih gode atau tidak menurut pemandangan saudara. Tapi sudah 1 bulan ini saudara, saya jalan pagi bersama suami di Air Mancur itu saudara, yang di dekat SMP 2 depan Honda Balindo itu. Saya putar itu 10 kali saudara, 10 kali tiap hari, tiap pagi saudara. Kemudian selesai itu saya tidak makan, saya tidak sarapan pagi saudara. Saya cuma makan 1 telur rebus. Saudara, biasa nasi kuning, sotinutuan, segala rupa. Saudara, 1 telur rebus dengan air putih. Kemudian nanti saya makan jam-jam 12 sampai jam 4 atau jam 5. Dan saya sudah tidak makan malam saudara. Itu 1 bulan saudara. Saya rela melakukannya, saya mau melakukannya saudara. Ya, walaupun saudara ya, bertentangan dengan hati nurani saya. Ya, ketika lewat atau ketika anak saya makan atau ketika lihat orang makan pangsit, Tuhan. Tapi saya rela, saya bertahan saudara. Saya rela menderita. Tapi setiap kali saya timbang saudara, terakhir saya timbang itu, setiap saya timbang masih 70 terus tidak bergeser saudara. Tapi saya rela, tidak, saya harus. Karena Natal saya sudah bayangkan mau tambah dengan pangi lah ini, mau tambah dengan apa lah ini. Aduh, memang mau race kita ini, mau bangka memang. Jadi saudara, saya bertekad. Kemarin saya timbang saudara, sudah turun 69,5. 69,5 saudara. Tapi saya mau. Saya sudah senang sekali dan saya mau menderita seperti itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini. Untuk turun 0,5 kilo, saya sudah sangat rela menderita. Tapi apakah penurunan berat badan 0,5 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo pun, apakah bisa membuat saya mendapatkan upah di sorga? Tidak. Apakah itu kemudian bisa membawa saya masuk sorga? Tidak. Tetapi kenapa saudara, banyak murid Kristus yang rela bayar harga untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal. Mati-matian dia mengusahakan sesuatu yang cuma sementara, yang akan dia tinggalkan di bumi. Dia rela melakukannya, menderita habis-habisan untuk kehidupan yang sementara ini. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita lupa bahwa ibadah itu mengandung janji. Amin saudara. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji, bukan hanya untuk kita hidup di dunia ini, kita diperkuat iman kita. Tetapi juga untuk kita bisa masuk di dalam kekekalan. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah itu bermanfaat bukan hanya untuk membuat rohani kita kuat. Sekali lagi, tapi juga untuk upah kita di sorga.
Nah saudara dikasih Tuhan, saya begitu terkesan dengan ibadah yang dilakukan oleh teman-teman saya yang beragama lain. Saudara, walaupun mereka sibuk, saudara, aduh biar orang sibuk sekali. Biarpun sementara ngobrol-ngobrol, tapi waktunya mereka mau ibadah, waktunya mereka mau berdoa. Saudara, mereka harus menghentikan semuanya, mereka cari tempat. Dalam perjalanan saudara, biarpun sudah capek perjalanan mungkin keluar kota, mereka harus cari tempat ibadah, mereka harus beribadah. Saudara dikasih Tuhan, murid Kristus bagaimana? Bagaimana dengan kita murid Kristus? Kadang kita datang beribadah pun kita tidak mau rugi. Kita datang beribadah, kita masih tidak mau rugi. Saya datang supaya saya diberkati. Oh saya harus pergi gereja, saya harus beribadah supaya saya diberkati. Supaya saya sembuh, supaya saya mendapatkan jodoh, supaya saya mendapatkan ini, mendapatkan itu. Saudara, saya mau katakan begini. Kita telah mendapatkan dari Tuhan lebih dari apa yang kita minta. Amin saudara. Kita sudah dapatkan dari Tuhan lebih dari apa yang kita minta. Saudara minta berkat, saudara minta kesembuhan, saudara minta popularitas. Atau meminta apapun kepada Tuhan. Saudara, apa artinya itu jika Tuhan tidak mati di kayu salib untuk saudara? Apa gunanya saudara menemukan semuanya? Firman Tuhan katakan di dalam Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, seisi dunia ini. Tetapi jiwa kita binasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak mati di kayu salib. Untuk apa? Saudara, kita sudah menerima yang lebih daripada yang kita minta. Yaitu keselamatan di dalam Kristus. Yang dia lakukan, dia kerjakan di kayu salib. Darahnya menyelamatkan kita. Mari murid-murid Kristus, apa yang telah menjauhkan kita dari ibadah? Apa yang telah menjauhkan kita dari menganggap bahwa ibadah itu hal yang bisa disepelekan? Saudara, mungkin hari ini bukan lagi mitos-mitos. Mungkin saat ini bukan lagi dongeng-dongeng, bukan lagi tahayul-tahayul dan semua kepalsuan-kepalsuan cerita dari nenek-nenek tua. Mungkin sekarang sudah tidak, mungkin saudara tidak melakukannya. Tetapi ada kepalsuan-kepalsuan yang lebih mengerikan yang bisa menjauhkan kita dari ibadah. Apa itu? Firman Tuhan katakan apa? Cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bahkan satu waktu Alkitab menulis bahwa Demas telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanannya. Karena dia lebih mencintai dunia ini. Saudara dikasih Tuhan. Itu lebih parah. Itu kepalsuan yang lebih, saudara, lebih parah lagi. Daripada sekedar kita percaya mitos-mitos dan tahayul-tahayul. Saudara itu lebih lagi saudara. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita percaya bahwa ibadah itu penting tetapi bukan prioritas. Ibadah itu penting tapi bukan prioritas. Kalau saya ada waktu, kalau waktu lagi bagus, kalau cuaca lagi cerah, saya beribadah. Tetapi maaf, kalau lagi alami sesuatu atau cuaca lagi tidak bersahabat atau apapun, maka saya tidak memprioritaskan itu. Saudara, jangan lupa ibadah itu mengandung janji untuk hidup kita hari ini dan untuk kekekalan kita. Mari murid Kristus, kita disiplinkan diri dengan beribadah. Yang paling terakhir saudara, secepat. Yang paling terakhir saudara. Apa yang harus didisiplinkan dari seorang murid Kristus? Disiplin dalam kesaksian. Coba lihat ayat 11 dan ayat yang ke-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, bulan lalu kita belajar tentang iman yang diproklamirkan. Saudara ya, tema bulan Oktober iman yang diproklamirkan. Dan salah satu cara kita memproklamirkan iman adalah dengan apa saudara? Bersaksi. Bersaksi saudara. Bersaksi artinya apa? Memberitakan dan mengajarkan. Bersaksi itu artinya memberitakan dan mengajarkan saudara. Dan bersaksi itu perlu konsistensi. Perlu konsisten ketika kita bersaksi. Saudara perlu mendisiplinkan diri sehingga kita selalu menjadi berkat. Menjadi teladan. Saudara bukan hanya orang-orang muda tetapi kita orang-orang tua. Ya, orang tua maupun orang muda. Saudara, keteladanan hidup kita ya dilihat saudara oleh siapapun. Ya, keteladanan hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dan ini tidak memandang usia. Keteladanan hidup tidak memandang usia, saudara. Keteladanan hidup itu berbicara tentang hidup kita ini memberitakan dan mengajarkan tentang Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, keteladanan di dalam sikap, dalam perkataan, di dalam perbuatan dapat mempengaruhi orang lain
untuk mengenal Kristus. Maka semua kita dapat menjadi pemberita. Saudara apapun, saudara mau anak-anak, mau orang remaja, mau orang tua, saudara, semua kita dapat menjadi pemberita dan pengajar melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ada seorang perempuan bernama Agnes. Setiap hari dia melihat ibunya yang bernama Drane Bosasiu. Saudara, ibunya ini saudara seorang janda yang sangat sulit finansialnya. Boleh dikatakan mereka orang yang sangat susah. Karena dia harus memelihara Agnes sebagai seorang janda, dia harus memelihara Agnes dan ketiga saudara-saudaranya. Bahkan di tengah kesusahannya, Agnes selalu melihat ibunya walaupun susah, tapi dia selalu membuka pintunya kepada anak-anak miskin yang selalu lewat di depan rumahnya. Dan kemudian ibunya ini membuatkan susu dan memberi roti kepada anak-anak miskin yang lewat. Dan ini setiap hari dilihat oleh Agnes. Sampai di satu waktu Agnes ketika dia mulai dewasa, dia kemudian bergabung dengan kelompok kemanusiaan ya, kelompok-kelompok kemanusiaan, dan kemudian dia memutuskan diri menjadi biarawati misioneri. Dan akhirnya sampailah dia ke Calcutta, India. Dan di sana dia merawat orang-orang sakit kusta, orang-orang miskin semua dirawat. Dia kemudian kita kenal sebagai Mother Teresa. Sudah dikasih Tuhan. Semua dimulai, apa yang dilakukan oleh Mother Teresa, semua dimulai dari ibu rumah tangga, dari ibunya yang memberitakan dan mengajarkan anaknya tentang nilai-nilai kehidupan lewat perbuatannya. Saudara, ibunya tidak pernah bilang kamu nanti ya nak, nanti kamu jadi misioneria, tidak. Sudah, dia hanya memberi contoh kepada anaknya apa yang harus dilakukan sebagai sesama manusia. Sudah dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita semua dapat menjadi pemberita. Kita semua dapat menjadi pengajar-pengajar melalui keteladanan hidup kita. Saudara, jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan sementara, soal bisnis, soal omset, soal target, soal apa saudara, ya, karir dan sebagainya. Saudara, hingga kita lupa urusan bersaksi. Kita lupa bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid. Dan seorang murid Kristus harus bersaksi tentang keteladanan Kristus melalui kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, mari murid-murid Kristus yang ada di GBI FOCC, mari kita belajar mendisiplinkan diri kita. Ya, kita belajar berdisiplin dalam pengajaran, kita belajar berdisiplin di dalam ibadah dan mendisiplinkan diri di dalam kesaksian-kesaksian hidup kita. Seumur hidup kita biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Tidak semua orang harus jadi pendeta, tidak semua orang harus jadi asyir, tidak semua orang harus jadi majelis, tidak semua orang harus jadi diaken, tidak semua orang harus jadi penatua, tidak semua orang dipanggil untuk melayani dengan jabatan gerejawi, tetapi semua orang dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami mengerti bahwa kami telah dipanggil Tuhan bukan hanya menjadi jemaat, tetapi kami dipanggil Tuhan menjadi murid-murid Kristus. Itu sebabnya kami harus mempersiapkan diri kami untuk didisiplinkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua sebagai murid-murid Kristus dalam kami menjalani panggilan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari berdiri bersama. Mari saudara bangkit berdiri. Bersyukur. Ya,
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat mendisiplinkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena itulah yang firman Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mendidik kami sebagai murid-murid Kristus yang akan menyambut kedatangan-Mu untuk kedua kali. Tuhan merindukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah percaya dan menjadi murid Kristus. Biarlah firman Tuhan semua kami dapat memahaminya itu dengan baik. Biar Roh Kudus akan bekerja terus dalam hati kami, memberikan pengertian yang lebih mendalam untuk kami sadar bahwa kehidupan rohani itu adalah yang terpenting mengatasi segala kebutuhan kami di dunia ini. Karena satu saat kami akan tinggalkan dunia ini yang sementara saja, tetapi kami akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau kuasai kami dan sucikan kami, ampuni kami Tuhan. Kami akan masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus. Biarlah dengan perjamuan kudus kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rasakan begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, manusia yang sudah berdosa. Tanpa pengorbanan-Mu kami pasti binasa. Tetapi kami bersyukur dengan pengorbanan-Mu itu Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang tidak berlayak, dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Dan biarlah dengan setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami mengingat kasih-Mu yang besar. Agar kami tetap setia dan selalu setia sampai pada akhir hidup kami. Bahkan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu saudara. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan karena kita. Karena dosa-dosa kita, maka Dia rela untuk menghancurkan tubuhnya. Tetapi firman Tuhan berkata, luka-luka bilur-bilur yang Dia rasakan dalam tubuhnya, itulah yang menyembuhkan kita semua. Itulah yang menyelamatkan, menyembuhkan jiwa dan rohani kami. Dan itu juga yang menyembuhkan tubuh kami. Kami percaya Tuhan, dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan yang di tangan kita, tangan kanan kita. Saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya.
darah yang suci telah menetes di atas bumi yang diciptakannya. Itulah sebabnya dengan darah Kristus kita manusia disucikan dosa-dosa kita, diampuni segala kejahatan-kejahatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menyucikan kami, sehingga kami berlayak di hadapan hadirat-Mu. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara buka mulut. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah Dia yang sudah selamatkan kita. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. rencana Allah yang terbaik. Haleluya. Kuasai pikiran dan kehendak kami Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu roh jiwa tubuh kami. Amin. Hanya di dalam Engkau kami akan tetap teguh berdiri dalam iman kami kepada Engkau. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu.
inilah doa kami semua Tuhan. Jadikan kami bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi Kristus dimanapun dalam keadaan apapun. Di tempat pekerjaan, di marketplace kami boleh menjadi Allah Tuhan, menjadi kesaksian di mana Kristus nampak dalam hidup kami. Sehingga Engkaulah yang kami tinggikan, kami muliakan. Dan kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama membawa kami itu semakin mengerti itulah hati-Mu bagi kami, agar supaya hidup kami yang sementara ini, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Hidup kami akan tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh-sungguh Tuhan, Engkau disenangkan dengan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu dan kami yakin dan percaya Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya seberapa banyak kami umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya semua kami yang sudah hadir pada pagi hari ini tidak ada yang terkecuali. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati juga hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat dan pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi, untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun dia melayani. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan kami percaya semuanya berharga dan menyenangkan hati Tuhan ketika kami lakukan dengan tulus dan dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu hati mereka yang memberi dengan ketulusan, dengan sukacita sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan, bahwa apa yang mereka miliki itu bukan untuk kami saja secara pribadi, tetapi itu adalah pemberian Tuhan untuk kami dapat melakukan hal-hal bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini ataupun hari ini. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan atas mereka, kekuatan, kesehatan, umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua keluarga-keluarga. Mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini juga atau hari ini. Tuhan, Engkau tahu siapa mereka. Tuhan, berkati mereka. Kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup mereka. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Berkati juga bangsa negara kami, berkati Indonesia dalam nama Yesus. Transformasi pasti akan terjadi. Berkati juga kota kami, kota Palu dan Sulawesi Tengah. Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan ini juga Tuhan, tolong kami, penuhi kami dengan hikmat Tuhan untuk menentukan pemimpin yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kebaikan bagi kota kami, daerah kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi angkat suaramu. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, Amin. senantiasa memelihara dan melindungi kita, Amin. menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua. Amin. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.